Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan melakukan perkuliahan Maths terkait dengan hipotesis penelitian. Hipotesis itu apa sih sebenarnya? Yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan jawaban sementara karena apa? Karena yang kita tulis baru berdasarkan teori, ya, belum berdasarkan fakta. Maka dari itu perlu dilakukan sebuah penelitian untuk membuktikan teori tersebut. Nah, dugaan kita terhadap hasil penelitian itu yang disebut dengan hipotesis. Jadi dugaan kita nanti kira-kira penelitiannya itu hasilnya seperti apa ya, kayak gitu. Nah, hipotesis ini kita buat berdasarkan dengan teori yang ada sebelumnya, jadi tidak asal-asalannya. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta yang empiris, ya. Maka dari itu kita lakukan penelitian untuk mendapatkan sebuah hasil dari studi lapangan. Jadi saling mendukung nanti antara teori dan fakta di lapangan. Kemudian fungsi dari hipotesis itu sendiri. Apa fungsinya? Yang pertama yaitu untuk menguji sebuah teori. Ya, apakah teori ini sudah benar? Nah, biasanya penelitian S1 itu adalah untuk menguji sebuah teori. Jadi sudah ada teori, kemudian kita lakukan penelitian untuk memperkuat teori tersebut. Apakah teori tersebut masih layak untuk digunakan atau masih bisa dibuktikan, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mendorong sebuah teori. Biasanya ini adalah penelitiannya S3 ya, untuk membuat sebuah teori. Jadi biasanya digunakan metode mixed method ya, kualitatif campur kuantitatif, untuk mendorong sebuah teori. Jadi nanti akan memunculkan sebuah teori-teori baru. Kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan fenomena sosial. Jadi nanti bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di sosial atau di lingkungan sekitar kita. Bagaimana hipotesis yang baik itu? Yang pertama yaitu masuk akal. Jadi menjelaskan adanya hubungan yang masuk akal antara variabel pertama dengan variabel yang kedua. Ya. Kemudian hipotesisnya harus dapat diuji. Ya. Jangan sampai kita membuat hipotesis tidak dapat diuji. Kemudian harus mengikuti penemuan studi terdahulu. Jadi merujuknya hipotesis itu pada penemuan yang terdahulu. Tidak boleh asal membuat hipotesis tapi tidak ada dasarnya. Jadi ketika membuat hipotesis kita harus mencari dulu sebelumnya seperti apa ya. Ketika saya meneliti, misalkan apakah ada hubungan antara usia dengan kejadian TBC, maka kita harus mencari dulu apakah sebelumnya sudah ada penelitian seperti ini. Kira-kira penelitiannya itu ngomong seperti apa sih? Apakah ada hubungan atau tidak ada? Seperti itu ya. Dinyatakan dalam rumusan yang sederhana, konsisten dengan teori atau fakta yang telah diketahui. Jadi tadi itu harus sesuai dengan teori atau kajian pustaka sebelumnya. Jadi sebelum membuat hipotesis harus banyak-banyak membaca kajian pustaka ya. Selanjutnya, menurut rumusannya, hipotesis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis kerja. Hipotesis nol itu apa? Yaitu hipotesis yang diuji oleh peneliti menggunakan perhitungan statistik ya. Berbeda dengan hipotesis kerja. Kalau hipotesis kerja adalah rumusan hipotesis yang disusun peneliti dalam penelitiannya hanya disusun tapi tidak pakai diuji. Kalau hipotesis nol atau statistik itu adalah hipotesis yang pakai diuji. Nah, berikut ini adalah terkait hipotesis penelitian ya. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, hipotesis penelitian ini akan mencakup rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ya. Hipotesis ini pada umumnya tidak diuji dengan teori statistik, namun merupakan jawaban sementara
yang akan menuntun peneliti untuk bertindak di lapangan. Jadi ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya diajukan, tapi tidak pakai menggunakan uji statistik, hanya sebagai arahan peneliti dalam melakukan penelitian seperti apa yang harus dilakukan peneliti selanjutnya. Itu adalah merujuk pada hipotesis yang diajukan. Ada dua jenisnya, yaitu hipotesis induktif, yang mana hipotesis ini didasarkan pada hasil observasi yang telah dilakukan di lapangan, ya. Jadi dasarnya adalah hasil observasi sebelumnya yang dilakukan di lapangan. Kebalikan dari deduktif, hipotesis ini diformulasikan didasarkan atas generalisasi hasil serangkaian studi teori, ya. Jadi kalau induktif dasarnya adalah studi lapangan sebelumnya yang telah dilakukan. Kalau studi deduktif itu dasarnya adalah generalisasi dari kajian teori sebelumnya. Kemudian hipotesis statistik dipergunakan jika peneliti melakukan analisis dengan hanya menggunakan sebagian dari keseluruhan data yang ada. Jadi jika kita menggunakan hipotesis statistik ini digunakan jika kita melakukan penelitian menggunakan sampel. Ya, sampel itu apa? Sebagian dari populasi. Jadi ketika kita menggunakan sampel atau sebagian dari populasi, kita menggunakan hipotesis statistik. Nah, bagaimana jika kita melakukan penelitian pada semua populasi, tidak pakai disampling, tidak sebagian tapi semua diambil? Bagaimana? Apakah masih butuh hipotesis? Jawaban tetap, ya. Hipotesis penelitian tetap digunakan sebagai arahan dalam melakukan penelitian. Sedangkan hipotesis statistik kurang diperlukan. Karena apa? Tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hipotesis statistik itu digunakan jika peneliti mengambil sebagian dari populasi atau mengambil sampel saja. Karena apa kok pakai hipotesis statistik? Biar tahu apakah sampel itu bisa mewakili populasinya. Nah, tapi kalau yang diambil penelitian adalah populasinya, maka tidak seberapa butuh yang namanya hipotesis statistik, ya. Karena apa? Peneliti langsung dapat menganalisis data, kemudian langsung memperoleh hasilnya dengan hasil yang menggambarkan dari apa yang diteliti saat ini. Nah, hipotesis statistik ini juga ada macamnya, ya. Ada hipotesis nihil namanya, ada hipotesis riset, hipotesis alternatif, dan hipotesis pengarah. Nah, hipotesis nol ini apa? Yaitu hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, atau tidak ada perbedaan antara variabel yang diteliti. Yang intinya adalah tidak ada. Ada kata-kata tidak ada, ya. Biasanya bagaimana tulisannya? H0 sama dengan X1 sama dengan X2. Lah kok sama dengan itu kata lain dari tidak ada perbedaan, ya. Hipotesis 0 menyatakan bahwa rata-rata kelompok 1 adalah sama dengan rata-rata kelompok 2, ya. Karena sama dengan itu adalah tidak ada perbedaan. Tapi tulisannya di hipotesis statistiknya adalah X1 sama dengan X2, yang mana kalau bacanya adalah rata-rata kelompok 1 sama dengan rata-rata kelompok 2, ya. Kemudian hipotesis riset, ya. Hipotesis ini sering digunakan untuk mendampingi hipotesis nol. Hipotesis riset ini merupakan penggambaran terhadap ide peneliti yang dikembangkan dari hasil kaji teoretik. Ya, jadi ini adalah penggambaran idenya peneliti. Kira-kira peneliti itu nanti berpikirnya seperti apa terkait dengan hasil penelitiannya, tapi tetap didasarkan pada kajian teoritis, ya.
Hipotesis ini tidak diuji namun sebagai pendamping atau tandingan terhadap hipotesis pertama. Jadi hanya mendampingi hipotesis nihil ya. Jika hipotesis nihil menyatakan tidak ada perbedaan antara nilai rata-rata grup 1 dengan nilai rata-rata grup 2, maka hipotesis risetnya adalah kebalikannya, menyatakan ada perbedaannya nilai rata-rata grup 1 dengan nilai rata-rata grup 2. Jadi kebalikannya dari grup yang hipotesis nihil. Selanjutnya yaitu hipotesis alternatif ya. Hipotesis ini merupakan pernyataan operasional hipotesis penelitian. Hipotesis ini adalah harapan yang berdasarkan teori. Jadi misalkan di teori menyatakan bahwa usia itu mempengaruhi tingkat kesembuhan pasien TB, maka hipotesisnya harus mengikuti dari kajian literaturnya tadi. Misalkan ada hubungan antara usia dengan kesembuhan pasien TB. Nah, bedanya apa dengan hipotesis riset? Kalau riset itu adalah ide penelitinya, ya, ide peneliti terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, dugaannya peneliti ya, terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Tapi kalau alternatif, harus saklek pada kajian pustaka sebelumnya. Apa kata teorinya? Kalau teori bilang A ya, hipotesis alternatifnya A, seperti itu. Tapi kalau yang riset, dugaan dari penelitinya, gitu ya. Yang bersama. Selanjutnya yaitu hipotesis punya arah ya. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung ya. Yang langsung namanya terarah, yang tidak langsung sama dengan tidak terarah. Hipotesis 0 biasanya dalam bentuk tidak langsung karena arahnya tidak ditentukan. Nah, kita lihat bagaimana bedanya yang terarah dan tidak terarah ya. Misalkan yang HA terarah, tingkat kekayaan berpengaruh terhadap kelancaran berusaha. Nah, ini yang HA. Yang H0 seperti apa yang terarah? Tingkat kekayaan tidak berpengaruh terhadap kelancaran berusaha. Jadi bedanya ya, kalau HA alternatif itu berpengaruh, kalau H0 tidak berpengaruh. Kalau yang terarah variabelnya kemudian pengaruh atau berhubungan kemudian variabel lagi. Kita lihat yang tidak terarah. Kalau HA yang tidak terarah adalah ada pengaruh kekayaan terhadap kelancaran berusaha. Yang tidak terarah tidak ada pengaruh kekayaan terhadap kelancaran berusaha. Jadi bedanya adalah di letak kata-kata ada pengaruh, tidak ada pengaruh ya. Kalau yang terarah variabel dulu kemudian pengaruh atau tidak pada variabel kedua. Tapi kalau yang tidak terarah variabelnya di belakang ya, ada pengaruh atau tidak dijelaskan dulu baru menjelaskan variabelnya ya. Bedanya apa? Kalau yang terarah itu jawabannya lebih pasti ya, tingkat kekayaan berpengaruh terhadap kelancaran berusaha. Berarti kekayaan ini pasti ada pengaruh pada kelancaran berusaha, pasti ada pengaruh ya. Tapi kalau tidak terarah adalah ada pengaruh kekayaan terhadap kelancaran berusaha, kurang pasti hasilnya ya. Ada pengaruhnya entah kecil, entah besar, bisa saja nanti hasilnya tidak pasti. Hasilnya akan lebih pasti jika pakai yang terarah ya, yang variabel dahulukan. Kekayaan berpengaruh terhadap kelancaran berusaha, itu hasilnya akan lebih pasti ya. Selanjutnya, apakah ada penelitian tentang hipotesis ada ya. Jadi jika peneliti memang tidak atau belum dapat menentukan dugaan sementara, maka hipotesis tidak perlu dibuat ya. Biasanya penelitian apa yang tidak pakai hipotesis?
deskriptif ya, penelitian historis, penelitian filosofis, penelitian pelacakan ya, evaluasi dan tindakan. Itu tidak perlu hipotesis. Karena apa? Mungkin peneliti belum dapat menduga-duga nanti kira-kira hasilnya seperti apa ya, gitu ya. Penelitian deskriptif misalkan kira-kira kejadiannya COVID-19 berapa ya nanti, kan belum ada, belum punya bayangan, belum punya gambaran seperti apa nanti hasilnya, maka tidak membutuhkan hipotesis ya. Atau penelitian historis, penelitian sejarah yang kita masih belum tahu nanti hasilnya seperti apa, ini artefak-artefaknya ini apakah hasilnya mengarah kemana, kita belum tahu hasilnya, maka kita tidak wajib menyusun hipotesis seperti itu ya. Nah, bagaimana cara menentukan menguji hipotesis ya? Tentu hipotesis itu akan bergantung pada penelitian masalah ya. Di sini bagaimana hipotesis yang benar seperti apa ya? Hipotesis dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan deklaratif ya, bukan kalimat pertanyaan. Kalau kalimat pertanyaan, maka itu adalah rumusan masalah, bukan hipotesis ya. Hipotesis berisi pernyataan mengenai hubungan antar variabel ya, paling sedikit 2 variabel. Nah, kemudian hipotesis dapat diuji ya. Jadi jangan sampai kita membuat hipotesis yang tidak dapat diuji ya. Apa yang diuji itu hubungan antara variabel-variabel itu ya, apakah itu berpengaruh, apa itu uji beda atau komparasi ya. Contohnya ya, misalkan ini rumusan masalah bukan deskriptif ya, rumusan masalah. Apakah ada perbedaan kadar Hb kelas A dan kelas B? Hipotesisnya apa? Ini bukan deskriptif ya. Hipotesisnya adalah H0-nya kadar Hb kelas A sama dengan kelas B. Yang alternatifnya kadar Hb kelas A tidak sama dengan kelas B ya. Hipotesisnya seperti apa? Ditulis ya. H0 A sama dengan B, H alternatif A tidak sama dengan B. Itu cara menulisnya ya. Ini adalah contoh rumusan masalah atau hipotesis yang perbedaan ya. H0 tadi kirinya apa? Ada kata-kata tidak ya. Kalau perbedaan tidak ada beda. Kalau di sini tulisnya sama dengan itu maknanya tidak ada beda ya, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan hasilnya hipotesis ya? Akan ada tiga kemungkinan. Yang pertama yaitu semua hipotesis yang diuji diterima. Jadi kita mengajukan ada 2 hipotesis misalkan, maka itu diterima dua-duanya, berarti itu semua diterima. Ada yang tidak, ataupun kita mengajukan 3 hipotesis ternyata semuanya tidak terbukti semuanya, atau tidak sama sekali. Kita melakukan uji, ada yang diterima, ada yang tidak. Bahkan ada 3 hipotesis, yang 2 diterima, yang 1 tidak diterima. Jadi tidak semua hipotesis diterima. Jadi ada 3 kemungkinan, diterima semua, ditolak semua, atau separuh-separuh ya. Intinya seperti itu. Nah, bagaimana jika sudah diterima hipotesisnya? Kan tadi sudah diketahui bahwa hipotesis itu merujuk pada teori-teori sebelumnya atau kajian pustaka sebelumnya. Nah, kok bisa tidak diterima seperti apa? Kita lihat dulu ya, kita pilah-pilah dulu. Kita lihat dari pertimbangan teoritisnya. Apakah teorinya layak ya? Apakah teorinya sudah benar yang digunakan? Apakah cocok? Jangan-jangan kita salah menggunakan teori gitu ya, sehingga tidak terbukti antara dasar teori sama di lapangannya. Derajat counter atas jumlah variabel ya.
Kemudian kelayakan perumusan hipotesis. Jangan-jangan kita tadi salah dalam mengambil hipotesis, yang kita ambil tidak sesuai dengan teori, itu bisa jadi ya. Kemudian derajat konsistensi dalam teori dan perpustakaan yang substansif, jumlah hipotesis yang didukung dan tidak didukung oleh jumlah temuan. Jadi hipotesisnya seperti apa, apakah ada yang tidak sesuai ya. Kemudian pertimbangan sampling, bagaimana kerepresentatifan sampel ya. Jangan-jangan kita ngambil sampelnya kurang ya, harusnya kok dihitung rumus ketemunya 70 tapi kita ngambilnya cuma 50, itu akan mempengaruhi hasilnya. Bisa jadi karena sampelnya kurang maka jadi tidak ada hubungan, jadi tidak ada perbedaan kayak gitu. Kemudian pertimbangan pengukuran, bagaimana dengan instrumennya, bagaimana dengan kuesionernya ya, apakah sudah valid dan reliable ya. Makanya kalau kita cari aman sebelum penelitian harus diuji dulu, uji validitas dan uji reliabilitas instrumen gitu ya. Kemudian prosedur pengumpulan data, bagaimana data itu diambil ya, wawancara, kuesioner ya, apakah kita sudah mewawancarai orang yang benar atau kita melakukan pengumpulan data yang sudah benar. Kita maunya ngasih kuesionernya ke perawat misalkan, karena kita malas ribet-ribet dikasihkan kepala ruangan, akhirnya karena perawatnya semua nggak mengumpulkan, akhirnya yang isi karunya ya. Nah itu adalah salah satu penyebab kenapa tidak ada hubungan, karena apa? Kita beda yang isi ya, beda atau salah cara mengumpulkan datanya salah gitu. Kemudian pertimbangan statistik ya, pemilihan statistik yang salah, misalkan harusnya pakainya uji statistik untuk data ordinal, ternyata kita pakai datanya uji statistik yang numerik ya, maka itu akan mempengaruhi hasil statistiknya ya. Jadi harus benar. Jadi sebelum penelitian, sebelum menguji itu ditulis benar-benar apakah yang dilakukan sudah benar, biar nanti tidak menyesal ya. Kita di akhir nanti tidak ada hubungan, ternyata itu adalah salahnya kita di awal-awal, jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu keterlibatan partisipan penelitian seperti apa ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kalau ada yang kurang nanti bisa dilakukan dengan diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.